Peristiwa besar yang akan merubah peradaban manusia. Sebuah tragedi yang memakan jutaan korban jiwa. Bahkan wanita dan anak-anak yang tak berdosa juga ikut terkena imbasnya. Sebuah babak baru dari perkembangan teknologi-teknologi dunia pun tak luput dari peristiwa naas ini. Sebuah konflik paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Peperangan yang terjadi antara tahun 1939 hingga 1945 ini disebabkan oleh konflik ideologi antara negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia. Peristiwa besar ini dinamai dengan World War II atau Perang Dunia II. Ada pepatah yang mengatakan, apabila sejarah ditulis oleh pemenang, dan hal ini sangat jelas terlihat dalam Perang Dunia II. Perang ini selalu menggambarkan pihak sekutu sebagai pahlawan sejati yang datang untuk menyelamatkan dunia dari keburukan yang dilakukan oleh Hitler dan Nazinya. Namun, meskipun buku-buku sejarah seringkali menggambarkan apabila pasukan sekutu sebagai pihak yang suci, kenyataannya tidak sepenuhnya benar dengan cerita tersebut. Kenyataannya pasukan sekutu melakukan berbagai tindakan kejam selama Perang Dunia II, dan banyak di antaranya yang terlupakan dan disembunyikan oleh dunia barat. Dan kali ini, saya akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang jarang diketahui selama Perang Dunia II berlangsung. Mulai dari peristiwa berpihaknya umat Islam dunia kepada Nazi Jerman, konspirasi tentang pembantaian orang Yahudi, hingga bagaimana kejamnya sekutu terhadap orang Jerman setelah Perang Dunia II selesai. Mohon tonton video ini sampai selesai, karena video ini akan merubah sudut pandang kalian tentang Perang Dunia II yang selama ini banyak yang dirahasiakan. Pada September tahun 1939, pasukan Nazi menginvasi Polandia dan membombardir wilayah tersebut dari berbagai sudut. Operasi ini juga dinamai Kampanye September. Dan peristiwa ini merupakan awal kelam yang memicu terjadinya Perang Dunia II. Inggris dan Prancis kemudian menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari setelah invasi Jerman ke Polandia. Kemudian perang ini meluas ke berbagai wilayah, khususnya di benua Eropa, Amerika, dan Asia. Tetapi kali ini saya tidak akan membahas secara detail tentang terjadinya perang tersebut, melainkan akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang tidak banyak orang tahu. Salah satunya adalah apabila pada saat Perang Dunia II terjadi, negara-negara Islam lebih condong berpihak ke tentara Nazi Jerman. Berawal pada tahun 1941, ketika tentara Jerman memasuki wilayah berpenduduk Muslim di Balkan, Afrika Utara, Crimea, dan Kaukasus yang mendekati Timur Tengah dan Asia Tengah. Adolf Hitler mulai melihat Islam sebagai faktor signifikan secara politis. Hitler melakukan upaya besar untuk mempromosikan aliansi dengan dunia Muslim untuk melawan musuh-musuhnya. Pada saat itu, tentara Nazi membagikan buku pegangan tentang Islam bagi tentaranya. Mereka ingin tentaranya berperilaku baik terhadap populasi Muslim. Nazi juga memerintahkan pembangunan masjid, musola, dan madrasah yang sebelumnya sempat dihancurkan oleh Uni Soviet di front timur. Banyak orang Islam yang memilih bergabung dengan Nazi dengan alasan pragmatis. Mereka juga percaya bahwa Nazi Jerman pada saat itu akan memenangkan peperangan dan akan menentukan tatanan dunia baru di masa depan. Mereka juga percaya bahwa Nazi dan Hitler dapat membantu membebaskan mereka dari penjajahan negara-negara barat, seperti Inggris dan sekutunya. Tidak hanya itu, Hitler juga memiliki hubungan yang dekat dengan mantan mufti Yerusalem bernama Amin al-Husseini. Kehadiran Husseini di pihak Nazi Jerman juga menarik banyak Muslim Eropa untuk bergabung bersama tentara Nazi. Terlebih lagi saat itu situasi Nazi tengah memburuk, sehingga membuat Hitler perlu membentuk koalisi perang baru yang lebih luas. Pendekatan pragmatis yang dilakukan Nazi kepada umat Islam di Yugoslavia akhirnya menggagas pembentukan resimen baru yang beranggotakan mayoritas Muslim pertama di Jerman yang dinamai Waffen-Handschar atau Divisi Gunung Waffen ke-13. Handschar memiliki simbol pedang melengkung.
Hal tersebut sengaja dipilih lantaran berpacu dari simbol tentara tradisional Muslim pada zaman dulu. Kebanyakan tentara Handschar berasal dari kawasan Eurasia dan Balkan, yang dianggap Hitler memiliki kedekatan dengan ras Arya Jerman. Anggapan bahwa Muslim anti-Yahudi dijadikan alasan untuk menarik pasukan Muslim. Padahal, jika dilihat dari beberapa wilayah di Balkan dan Afrika Utara, penganut Islam dan Yahudi bisa hidup damai berdampingan selama berabad lamanya. Pada Januari tahun 1933, ketika Adolf Hitler dan Partai Nazi memiliki kekuasaan penuh di Jerman, ada sebuah peristiwa kelam yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Sebuah pembantaian massal terhadap orang Yahudi Eropa selama Perang Dunia II berlangsung. Antara tahun 1941 hingga 1945, tentara Jerman secara sistematis telah membunuh jutaan orang di seluruh wilayah Eropa yang didudukinya. Pembunuhan itu diorganisir oleh Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Orang Yahudi adalah target utama Nazi pada saat itu, dikarenakan jumlah korban terbanyak dalam pembantaian itu adalah orang Yahudi. Hampir 7 dari setiap 10 orang Yahudi di Eropa dibunuh karena identitas mereka. Selain orang Yahudi, ada sekitar 5 juta orang lainnya juga menjadi target karena alasan politik, ideologi, dan orientasi seksual. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara penembakan, pembakaran, dan pembunuhan massal yang dilakukan di kamp-kamp konsentrasi yang dibangun oleh Nazi. Salah satu peristiwa itu diungkapkan oleh seorang sejarawan Jerman yang bernama Ralph George Ruth, bahwasanya kebencian Hitler tersebut karena ada pengaruh revolusi Rusia dan kekalahan Jerman pada Perang Dunia I. Hitler juga menyalahkan apabila keterpurukan ekonomi Jerman juga disebabkan oleh kaum Yahudi yang serakah. Pada tahun 1920 dan awal 1930-an, saat Jerman dikuasai Partai Nazi yang dipimpin Hitler, Jerman masih berjuang melawan krisis ekonomi hebat. Ada yang beranggapan apabila hal itu disebabkan oleh kaum Yahudi Jerman yang ingin mengambil alih sektor ekonomi Eropa, sehingga menyebabkan perekonomian negara tersebut mengalami keterpurukan yang kritis. Lantas, Nazi memandang bahwa mengusir dan membinasakan orang-orang Yahudi merupakan solusi paling efektif bagi Jerman. Tetapi apakah benar jika Hitler sekejam itu membunuh jutaan orang Yahudi? Ada sebuah teori yang menyebutkan apabila saat itu Hitler sebenarnya tidak ingin menghabisi orang-orang Yahudi di Eropa. Pasukan Nazi hanya menawan dan ingin mengusir orang Yahudi di Jerman pada saat itu. Pada saat penawanan jutaan orang Yahudi yang dilakukan Nazi, Hitler kemudian ingin menawarkan jutaan orang Yahudi tersebut kepada keluarga Yahudi Rothschild yang berada di Inggris, guna menampung dan menyerahkan mereka agar segera keluar dari Jerman. Hitler memberi pilihan kepada keluarga Yahudi itu. Apakah mereka mau menerima tawanan Yahudi itu, atau Hitler dan pasukannya sendiri yang akan membantai Yahudi itu di wilayah Jerman? Tapi naasnya, keluarga Yahudi Inggris itu tidak mau menerima dan membiarkan Hitler untuk membantai jutaan tawanan tersebut. Dan lebih janggalnya lagi, ketika pembantaian itu terjadi, banyak video dan dokumentasi yang mengiringi pembantaian itu, yang kemudian dibuat bukti dan penyelewengan sejarah apabila Hitler dan Nazi lah yang kejam. Di saat buku-buku sejarah menggambarkan apabila sekutu adalah pihak yang baik, kenyataannya justru berbalik 90 derajat. Ada pepatah yang mengatakan apabila sejarah ditulis oleh pemenang, hal itu layak disematkan pada peristiwa Perang Dunia II. Ada beberapa peristiwa kejahatan sekutu yang dilakukan pada saat Perang Dunia II berlangsung. Salah satu peristiwa paling tragis adalah ketika Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tahun 1945. Meskipun tujuan Amerika adalah untuk membalas atas hancurnya peristiwa Pearl Harbor kala itu, kenyataan yang jadi perhatian dari peristiwa itu adalah rusaknya tanah di Hiroshima dan Nagasaki selama puluhan tahun.
ditambah dengan banyaknya korban jiwa dari rakyat sipil yang harus mati karenanya. Tetapi, jauh sebelum pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki itu terjadi, Amerika ternyata sudah pernah membombardir kota-kota di Jepang secara bertahap untuk merusak moral musuh dan yang menyebabkan korban jiwa yang cukup banyak dari kalangan sipil. Tidak hanya tentara Amerika, tentara sekutu lainnya juga pernah melakukan demikian, seperti tentara Soviet kala itu. Saat para prajurit Soviet kelelahan dan kehilangan semangat setelah melewati begitu banyak pertempuran, ada banyak wanita yang berkeliaran di wilayah yang mereka singgahinya. Namun, ada perilaku biadab yang mereka lakukan terhadap para wanita yang berada di kota yang mereka singgahinya. Tentara Soviet melakukan pelecehan seksual hingga memperkaos wanita yang berada di kota tersebut. Beberapa di antaranya hanya melakukan penjarahan, namun sebagian besar dari mereka melakukan pemerkosaan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka juga tak segan-segan untuk membunuh sang korban apabila korban tersebut memberontak. Stalin, yang saat itu menjadi pemimpin Soviet, juga semakin memperburuk keadaan biadab itu. Ia menyetujui pemerkosaan yang dilakukan oleh tentaranya. Stalin percaya bahwa hal itu merupakan cara terbaik untuk menghancurkan psikologis musuh. Demikian video ini saya buat. Semoga bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah di dunia ini dan bisa memandang tentang perang besar dari sudut yang berbeda.